Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kanker payudara merupakan penyakit terganas yang paling banyak terjadi pada wanita di Indonesia. Bahkan, angka kejadian kanker payudara paling tinggi di ASEAN ada di Indonesia loh. Kira-kira kenapa ya kanker payudara bisa terjadi? Dan bagaimana sih cara deteksi dini kanker payudara? Yuk kita pelajari bersama melalui video ini. Teman-teman di sini pasti udah sering dengar tentang kanker payudara kan? Kanker payudara adalah pertumbuhan sel atau jaringan secara abnormal pada kelenjar payudara. Sel-sel yang membelah diri secara abnormal akan menumpuk dan membentuk suatu benjolan. Bahkan pada stadium yang lebih parah, sel-sel abnormal tersebut dapat menyebar hingga bagian organ tubuh lainnya. Nah, kira-kira apa aja sih yang dapat memengaruhi perubahan di tubuh kita yang dapat menyebabkan kanker payudara? Beberapa faktor resiko dari kanker payudara diantaranya adalah yang pertama, adanya riwayat keluarga yang sudah pernah mengalami kanker payudara sebelumnya. Yang kedua, adanya tumor. Yang ketiga, usia lebih dari 60 tahun. Yang keempat, adanya riwayat menstruasi dini. Yang kelima, obesitas. Yang keenam, stres. Yang ketujuh, konsumsi alkohol serta pola hidup yang tidak sehat. Selanjutnya, teman-teman penasaran nggak sih apa aja tanda-tanda apabila terkena kanker payudara? Salah satu tandanya yaitu munculnya benjolan pada payudara. Tanda-tanda lain yang mungkin dialami adalah adanya kemerahan pada payudara, perubahan warna pada kulit, adanya permukaan cekung pada payudara, keluarnya cairan dari payudara, dan permukaan payudara yang seperti tertarik. Tapi tenang aja teman-teman, karena hal itu dapat dicegah dengan cara melakukan perubahan pola hidup seperti olahraga yang teratur, mengonsumsi banyak buah, sayur, dan makanan berserat, serta menghindari stres. Selain itu, penting bagi kita untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. Gimana sih caranya? Sebenarnya caranya mudah sekali loh teman-teman. Untuk melakukan deteksi dini dapat dilakukan dengan metode sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Sadari direkomendasikan bagi wanita sejak usia 20 tahun dan dilakukan secara mandiri di rumah setiap bulannya. Bagi wanita yang masih menstruasi, dapat melakukan pemeriksaan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dihitung mulai dari hari pertama menstruasi. Dan bagi wanita yang sudah mengalami menopause, dapat melakukan pemeriksaan pada setiap bulannya di tanggal yang sama. Berikut cara untuk melakukan sadari. Langkah pertama dimulai dengan memandang kedua payudara di depan cermin dengan posisi lengan terjuntai ke bawah. Setelah itu, tangan berkaca pinggang. Lihat dan bandingkan kedua payudara dalam hal bentuk, ukuran, dan warna kulitnya. Perhatikan kemungkinan-kemungkinan seperti berikut. 1. Adanya dimpling atau pembengkakan kulit. 2. Posisi dan bentuk dari puting susu, apakah masuk ke dalam atau bengkak. 3. Kulit kemerahan, keriput, dan bengkak. Lalu, tetap berada di depan cermin, kemudian mengangkat kedua lengan dan dilihat apakah ada kelainan seperti pada langkah pertama. Ketika di depan cermin, dilihat dan diperhatikan tanda-tanda adanya pengeluaran cairan dari puting susu. Selanjutnya, dengan posisi berbaring, diraba kedua payudara dengan cara melingkar dari luar ke dalam atau dapat juga vertikal dari atas ke bawah menggunakan bagian dalam atau telapak dari jari kedua ke 4. Langkah berikutnya adalah meraba payudara dalam keadaan basah dan licin karena sabun di kamar mandi. Rabalah dalam posisi berdiri dan lakukan seperti langkah sebelumnya. Nah, itu tadi cara untuk melakukan sadari. Mudah sekali bukan? Maka dari itu, yuk kita lakukan sadari. Tapi, apabila teman-teman mendapati adanya benjolan pada payudara, dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan terdekat ya. Oh iya, jangan lupa untuk share informasi ini ke saudara dan kerabat teman-teman ya. Karena semakin luas informasi ini tersebar, maka semakin besar pula peluang kita untuk mengurangi angka kanker payudara pada wanita di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.